Shalom, selamat malam buat adik-adik semua yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya adik-adik semua diberkati oleh Bapa di surga. Sebelum kita mendengarkan isi kebenaran firman Tuhan, mari adik-adik kita tundukkan kepala, memohon berkat kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kesehatan, anugerah kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Kini saatnya kami mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan. Berkati kami, khususnya hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberkati, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih buat kehadiran dari pemuda remaja, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka kembali Alkitab kita dalam perjanjian baru, dalam kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 14. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Kita ambil tema atau judul sharing firman Tuhan kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menjadi murid Kristus? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah ada syarat-syarat untuk menyandang identitas sebagai murid Kristus? Itu yang perlu kita bahas. Yang pertama itu pengertian dari identitas. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia gitu ya adik-adik ya, identitas itu berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Pada dasarnya identitas melekat pada diri setiap orang. Identitas sebagai murid Kristus itu juga harus memiliki ciri dan tanda khusus. Dalam Matius pasal 4 ayat 18, syarat-syaratnya dapat dilihat di sana ya. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah memilih murid-muridnya. Tuh. Mengapa mereka disebut sebagai murid? Apa pekerjaan mereka sebenarnya? Apa kira-kira yang dilihat Tuhan Yesus dari mereka gitu ya adik-adik ya? Syarat dan proses pemilihan dari ke-12 murid Yesus pada masa itu, mereka dalam penjajahan bangsa Romawi. Pajak-pajak yang ditanggung oleh orang-orang Romawi, upeti bagi raja-raja dan segala pegawainya, serta perpuluhan bagi bait Allah, mereka serakah sehingga menarik pajak lebih dari jumlah yang telah ditetapkan. Bahkan di antara murid-muridnya ada juga golongan orang Zelot, yaitu Simon ya adik-adik ya. Simon salah satu golongan dari Zelot. Golongan Farisi sering disebutkan dalam Injil juga
berpegang teguh pada berbagai detail peraturan Tuhan, tetapi bersedia bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan pemerintah Roma pada saat itu. Terus ada juga golongan Saduki, terdiri dari para imam, keluarga imam besar, para bangsawan, serta para tuan tanah. Mereka berpegang teguh juga kepada Taurat, tetapi tidak percaya kepada kebangkitan sebagaimana diyakini oleh kaum Farisi pada saat itu. Terus ada juga golongan Eseni, imam yang menolak sama sekali pengaruh serta penguasaan penjajah Romawi untuk menjaga kemurnian hidup dan ajarannya. Terus yang terakhir, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada golongan Zelot, sebagian besar rakyat jelata yang menolak penjajahan Romawi yang telah menyengsarakan dan merusak berbagai budaya dan peraturan hidup bangsa Yahudi. Pada kesempatan itu Yesus kemanapun dia pergi mendapat kesempatan untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Injil tidak menceritakan secara jelas alasan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, tetapi yang jelas adik-adik pemuda, remaja yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. Kalau tidak dapat dan tidak perlu mengetahui apa yang berada di balik pikiran dan perasaan Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya, karena itu adalah kehendak dan pilihan pribadinya. Amin. Dia mau menerima apa adanya, bukan berdasarkan pada standar pandangan manusia. Murid Kristus itu berarti mendengarkan, mempelajari, mengikuti jalan serta pandangan hidup yang diteladankan oleh Kristus sebagai Sang Guru Agung. Inilah yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus selama 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengikutinya kemanapun mereka pergi, mendengarkan ajaran-ajarannya, makan bersama, bercanda, dan hidup bersamanya. Puji Tuhan. Apa sih konsekuensi? Ya, konsekuensi itu atau akibat yang ditanggung gitu ya adik-adik sebagai seorang murid, sebagai bahan renungan kita. Tidak ada syarat pemilihan murid Tuhan Yesus, tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung sebagai murid, karena segera setelah menetapkan ke-12 orang tersebut sebagai murid, Tuhan Yesus langsung memberitahukan konsekuensi dan tugas yang harus ditanggung. Murid Kristus merupakan identitas semua orang Kristen pada masa kini. Amin. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Amin. Tuhan Yesus pun menjanjikan bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita. Apapun yang menjadi tantangan kita hadapi, dan percayalah adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, setiap apapun yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Puji Tuhan. Cukup sekian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menerangi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.